Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS pada mata kuliah perancangan kota. Untuk yang halaman pertama ada pendahuluan. Pengertian. Perancangan kota, urban planning adalah proses merancang dan mengembangkan kota atau wilayah perkotaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemacetan, dan melestarikan lingkungan. Untuk tujuan perancangan kota adalah untuk menciptakan kota yang poin pertama, nyaman dan aman. Yang dimaksud memiliki lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Dua, efektif dan efisien, yaitu memiliki sistem transportasi dan infrastruktur yang efektif dan efisien. Tiga, berkelanjutan, memiliki lingkungan yang berkelanjutan dan melestarikan sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup, memiliki fasilitas dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terus untuk perancangan kota melibatkan beberapa aspek seperti satu, perancangan tata ruang, dua, perancangan transportasi, tiga, perancangan lingkungan, empat, perancangan ekonomi, lima, perancangan sosial. Lanjut, di sini ada identifikasi elemen rancang kota. Yang pertama, ada sirkulasi dan aksesibilitas jalan utama dan jalur pedestrian di sekitar menara. Terus yang kedua, ruang terbuka publik, alun-alun dan area hijau sekitar menara yang digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat. Yang ketiga, bangunan menara center point sebagai elemen dominan yang menjadi daya tarik kawasan. Empat, fasilitas pendukung, tidak terdapat area parkir sehingga kendaraan diparkir di pinggir jalan. Tempat duduk serta kios atau warung yang mendukung aktivitas ekonomi. Lanjut untuk kualitas ruang, berdasarkan pengamatan pada gambar center point, Bone Bolango memiliki beberapa elemen yang memengaruhi kualitas ruangnya di area bundaran Tugu, yaitu fasilitas yang ada, kondisi terbaru 20 Februari 2025 seperti yang kita lihat di gambar berikut ini. Selanjutnya ada bundaran jalan dengan mark jalan yang jelas, trotoar dengan paving blok merah dan border abu-abu. Selanjutnya ada drainase terbuka di samping trotoar. Kemudian rambu lalu lintas yang ada di bundaran atau di area center point. Kita lanjut lagi, masih dalam poin kualitas ruang. Untuk tanaman hias di area sekitar trotoar, seperti yang kita lihat di gambar di bawah ini. Terus ada area rumput di belakang trotoar. Selanjutnya kebersihan dan pemeliharaan. Secara visual area trotoar terlihat cukup bersih, namun terlihat sampah kecil di area pinggir jalan, rumput, pemeliharaan trotoar dan marka jalan terlihat terawat, namun terdapat beberapa bagian trotoar yang mulai rusak dan berlumut. Drainase terbuka perlu dibersihkan secara rutin untuk mencegah penyumbatan. Poin selanjutnya yaitu pemanfaatan ruang. Kegiatan yang ada pada 18 Februari 2025 yaitu yang pertama, satu, akses lalu lintas kendaraan melalui bundaran, dua, area pejalan kaki di trotoar, tiga, visual landmark kawasan Tugu. Lanjut, ada kualitas utama ruang publik menurut Step Chart. Yang pertama ada accessibility, yang kedua ada comfort, yang ketiga ada engagement atau keterlibatan. Terus poin selanjutnya ada analisis. Analisis regulasi berdasarkan Perda Kabupaten Bone Bolango nomor 5 tahun 2021, fokus center point pada Bromo atau bundaran Tugu. Selanjutnya ada definisi RTH pasal 1 ayat 45.
Untuk poin selanjutnya analisis. Kemudian tujuan penataan ruang. Dan yang terakhir kebijakan penataan ruang. Untuk poin berikutnya, di sini ada eh, tabel yang dimana menjelaskan tentang pasal per pasal yang mengatur tentang area taman di center point. Lanjut, untuk poin berikutnya itu citra ruang publik. Poin pertama, visual. Tugu adalah landmark kawasan, namun citra ruang publik secara keseluruhan kurang menarik. 2. Fungsi. Area ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas utama dan ruang terbuka hijau. Kurangnya fasilitas pendukung dan aktivitas membuat area ini kurang menarik. 3. Sosial. Interaksi sosial terbatas, perlu upaya untuk menciptakan ruang yang lebih ramah pejalan kaki dan mendorong interaksi sosial. Selanjutnya kita masuk ke kriteria umum untuk langkah-langkah dalam pemilihan site. Di sini ada poin pertama, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dengan bobot 20%, 2. Aksesibilitas dan konektivitas jalan utama 15%, 3. Kedekatan dengan fasilitas strategis, transportasi, ekonomi, sosial itu 15%. Ini yang barusan saya bacakan yaitu untuk kriteria umum. Dan kriteria umum memiliki bobot total yaitu 50%. Lanjut. Lanjut untuk kriteria khusus. Poin pertama, kepadatan penduduk dan aktivitas tinggi. Bobot 15%. 2. Tata guna lahan yang kurang baik 15%. Masalah infrastruktur dan transportasi 10%. Kualitas lingkungan rendah, berpolusi dan sanitasi yang buruk 10%. Oke, selanjutnya ada data lokasi alternatif, di mana di sini ada peta RT RW Sulawesi, terus yang ini ada peta RT RW Provinsi Gorontalo. Ini untuk peta RT RW Kabupaten Kota Gorontalo, dan ini untuk lokasi site yang saya masukkan ke dalam alternatif. Ini untuk selanjutnya data fisik lokasi. Alternatif lokasi. Lokasi ini berada di Jalan Insinyur Haji Joisuk Dalie, Jalan Pangeran Dayat, dan Jalan Taman Surya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan luas lokasi 48.544,09 meter kuadrat. Seperti yang kita lihat bahwa di ini ada bagian utara, barat, timur, dan selatan. Selanjutnya ada aksesibilitas, seperti yang kita lihat ada di gambar di bawah. Terus ada vegetasi, utilitas, dan drainase. Kemudian untuk penilaian kriteria umum, untuk lokasi yang saya pilih tadi atau saya masukkan ke dalam kriteria itu memiliki bobot untuk kriteria umum 50%, dan untuk kriteria khusus itu hanya memiliki bobot 40%. Jadi untuk total bobot lokasi yang saya pilih itu hanya memiliki total keseluruhan 90%. Oke, baik, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya berikan atau saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.